Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaos Polos Ed. Kali ini saya akan memberikan gambaran tentang spesifikasi dari produk kaos polos kita, dan berikut ini adalah gambarannya. Untuk bahan atau material, kaos kita menggunakan 100% katun murni 30S. Untuk gramasinya sendiri itu di 150 sampai 160 GSM. Dan untuk yang hitam ini, bahannya ini bukan sulfur ya, tapi reaktif. Jadi baguslah untuk di sablon apapun, baik itu DTF, DTG, polyplek, rubber, plastisol, dan lain-lain. Dan kelebihan dari bahan yang kita punya ini, selain di 30S yang gramasinya cukup tebal, juga dari tingkat kesusutan yang cukup baik ya. Jadi si bahan kita ini nggak terlalu susut. Apalagi untuk di sablon, di press berkali-kali juga, nanti bisa dibuktikan sendiri. Bahan ini cukup stabil, nggak terlalu susut gitu ya, paling 1 cm mungkin kurang, itu wajar sih. Dan beralih ke jahitan, untuk jahitannya sendiri kita ini emang spesial, menggunakan stick 3 plus double kumis. Nah jadi seperti ini, jadi paten. Bedalah jika dibandingkan dengan kaos-kaos polos pada umumnya yang cuma stick 2 mungkin, atau hanya stick menggunakan mesin jahit satu saja. Dan untuk di bagian lengan juga sama, menggunakan stick 3 overdeck. Dan untuk di bagian bawah, lipatan bawah badan juga sama. Dan yang perlu diperhatikan ketika kita membeli produk kaos yaitu bagaimana kerapihan lipatan bawahnya. Nah ini lipatan bawahnya cukup baik. Tidak ada terlihat ujung-ujung kain yang tersisa ya. Oke. Dan ini tampak bagian depan untuk jahitan pundaknya. Kita menggunakan double rantai seperti ini bagian belakangnya. Oke. Dan untuk size-nya polos saja. Sebenarnya kita sudah buat di review video sebelumnya. Hanya saja yang produk kita yang dulu itu masih menggunakan label size yang model jadul ya, seperti ini. Nah ini produk kita yang terdahulu itu menggunakan size seperti ini. Namun untuk perbaikan yang sekarang kita itu menggunakan size seperti ini. Untuk bahannya tidak ada yang dirubah, tetap sama, kita mempertahankan kualitas. Itu saja yang beda sih, cuman di label size-nya saja. Selebihnya tetap sama. Selain untuk yang kaos dewasa, kita juga memiliki produk untuk kaos anak. Inti untuk kaos yang anaknya. Jadi bisa dikapelkan dengan yang dewasa juga. Jadi cocok untuk DTF satuan, jadi bisa untuk family. Ada ibu, ada bapak juga, ada adik-adik dan anak-anaknya. Jahitannya rapi. Jahitan rapi dan rapat tentunya. Oke, dan untuk bahan juga warna ini sama dengan yang punya dewasa. Jadi nggak ada yang berbeda. Nah itu dia spesifikasinya, sudah coba saya terangkan sesingkat mungkin. Dan untuk informasi tambahan, untuk kaos yang lengan panjangnya itu kita polos juga seperti ini. Seperti ini, polos aja ya, nggak pakai karet. Mengenai jahitan tadi sudah saya terangkan bahwa di bagian lipatan tangan, lipatan
badan yang bawah itu menggunakan stick 3 plus zigzag model kumis. Jadi memang dari segi jahitan gitu itu berbeda dari kompetitor yang lain yang umumnya biasanya hanya menggunakan stick 2 atau mungkin stick 3. Stick 2 seperti ini. Seperti ini stick 2. Jadi hanya jahitan overdecknya itu 2 aja. Kita berbicara soal jahitan sebenarnya itu tergantung selera sih sebenarnya. Hanya saja si jahitan itu sendiri juga menentukan tentang seberapa besar nilai HPP ataupun nilai biaya produksi yang akan ditentukan. Nah, semisal jahitan yang hanya menggunakan stick mesin jahit satu seperti ini. Nah, ini yang seperti ini otomatis ini akan lebih menghemat budget. Dan kalau misalkan kita ingin menjualnya pun itu ya akan lebih murah lah, dan akan lebih murah lagi kalau seperti ini. Nah, ini sama sekali nggak dijahit ya, jadi nggak ditimpastikan lagi. Ini jadi bisa lebih murah lagi. Ada pula yang di yang di awal yang hanya stick 2 seperti ini. Nah, kebanyakan yang di pasaran seperti ini aja sih, standar seperti ini aja untuk yang di pasaran. Kenapa kita memilih jahitan seperti ini? Karena kita ini ada pembeda ya. Jadi istilahnya nggak sama dengan produk-produk yang lain. Dan untuk secara nilai jual pun akan bisa lebih ditingkatkan lagi. Karena untuk jahitan seperti ini memang sangat jarang sekali di pasaran. Jadi kerasanya ini seperti barang lebih premium aja. Terasa sekali bedanya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa harga kaos polos di pasaran saat ini di bulan Juni 2022 ini harganya di kisaran di bawah 30.000 hingga 40.000. Itu semua selain karena faktor kualitas jahitan ataupun kerapihan yang sudah kita bicarakan tadi, itu juga dipengaruhi oleh faktor harga kain ya, atau harga bahannya itu sendiri. Jadi sebagai contoh untuk saat ini, untuk di bulan Juni ini, harga kain itu untuk yang 30S yang paling murah ya, yang paling murah yang saya ketahui itu di kisaran 110 ribuan. Itu yang paling murah, hingga 148 ribuan lah. Untuk sebagai contohnya itu harga bahan di toko yang biasa lah, istilahnya yang standar. Itu sebagai contoh kita sebutkan aja di Kenito itu dari harga 116.000 hingga 145.000 per kilonya. Itu untuk harga roll ya. Itu dari gambaran yang 110.000 tadi aja itu udah kelihatan harganya beda gitu. Beda cukup jauh. Jadi istilahnya ada kualitas jelas, ada harga juga. Dan kalau misalkan kita beranjak ke toko yang lain, misalkan di Kenari itu harga yang muda itu di 119.500 hingga 148.000. Ini harganya jauh lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan toko kain Kenito. Dan memang si Kenari ini kualitasnya cukup bagus. Kita juga pakai ya si bahan Kenari ini. Ada warna yang beberapa warna yang kita pakai dari toko bahan Kenari ini. Jadi jangan heran karena memang kualitas produk kita ini memang cukup bagus lah, cukup bisa diandalkan. Dan untuk harga kain di toko yang sering kita gunakan juga, yang kita gunakan untuk stok saat ini, itu harganya di kisaran 117.000 hingga 149.000. Jadi harganya memang masih di atas toko Kenito gitu, dan di bawah toko bahan Kenari. Jadi itu alasannya kenapa produk kita lebih bagus dan sedikit
dari harga itu agak sedikit berbeda gitu. Tapi sebenarnya dari segi harga produk kita ini masih ada di tengah-tengah, tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal. Nah, selain harga juga yang mempengaruhi suatu produk atau suatu kaos polos bisa murah itu karena dari ketebalannya itu sendiri, dari ketebalan bahannya itu sendiri, atau dari gramasinya. Sebagai contoh, misalkan produk yang kita pakai ini itu 1 kilonya dapat 5,5 pieces ya per kilonya. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan bahan dari si toko lain itu yang gramasinya lebih tipis, di bawahnya itu bisa dapat 6 pieces per kilogramnya. Jadi memang harga bahan dan juga gramasi itu sangat mempengaruhi sekali harga produk kaos polos ini. Itulah sebabnya kenapa harga kaos polos di pasaran itu berbeda-beda harganya. Selain dari jahitan, kerapihan bentuknya, terus dari harga kainnya itu sendiri, juga dari gramasi si kainnya itu sendiri. Jadi banyak faktor. Seperti yang sudah kita bahas tadi di awal, bahwa kaos polos kita ini gramasinya berada di 150 sampai 160 GSM ya. Jadi di segmennya ini cukup tebal dan minim resiko susut gitu. Karena kalau misalkan gramasinya lebih rendah atau lebih tipis, itu sebenarnya lebih beresiko susutnya itu lebih besar. Itulah alasannya, meskipun satu jenis namun kualitasnya itu berbeda-beda gitu. Harganya pun berbeda-beda, jelas lah. Jadi harga itu menentukan suatu kualitas, iya memang betul sekali. Sebenarnya meskipun untuk stok kita menggunakan kain dengan kualitas yang bagus, tetapi jika ada pesanan misalkan untuk acara, untuk event, atau untuk instansi yang memerlukan kaos dengan harga yang budgetnya minim, ya itu kita bisa sesuaikan dengan cara yang mengambil si katun combat yang dengan kualitas di bawah itu tadi. Dengan di kisaran harga 110 ribuan itu masih bisa dipakai untuk kaos-kaos event. Dan selain itu biasanya kalau untuk produk-produk di bahan-bahan combat ini biasanya harus diperhatikan adalah tingkat kelunturannya juga. Kalau misalkan barang-barang yang murah itu biasanya hati-hati, apalagi barang-barang yang berwarna gelap itu cenderung biasanya luntur. Jadi, untuk warna sendiri kita memiliki 20 warna. Varian kaos dewasa pendek, kaos dewasa panjang, kaos anak pendek, dan juga kaos anak panjang. Jadi untuk kapelan ini sangat cocok dan rekomen sekali. Untuk warna yang pertama kita punya biru nepi atau dongker. Ada warna biru Ben Hur seperti ini. Lalu warna hijaunya ada warna hijau army, hijau Tosca, hijau Fuji, hijau Stabilo atau hijau muda, warna beige muda atau krem muda. Kemudian ada warna coklat kopi atau coklat tua, warna ungu tua, warna orange, ada warna kuning kenari, kuning emas atau biasa juga disebut kuning kunyit atau kuning gold, turkis muda, abu muda, abu tua, lalu merah marun, juga merah cabai, hitam reaktif ya. Kita pakai warna hitam reaktif, warna putih. Oke, untuk warna-warnanya hanya itu saja, ada 20 warna, anak dan juga dewasa. Untuk kaos-kaos yang ready stock kita polos saja seperti ini, untuk pesanan pun seperti ini, terkecuali
kalau misalkan teman-teman punya label tersendiri, punya label masing-masing, istilahnya ingin merintis usaha dengan brand sendiri juga bisa seperti ini. Nah, ini bisa kita pasang. Ada juga beberapa customer kita yang memakai brandnya sendiri seperti ini. Seperti ini juga pakai label sendiri. Seperti ini juga sama, pakai label sendiri. Dan untuk warnanya ini warna baru ya, warna ada stipping. Banyak ya sebenarnya. Terus seperti ini bisa pakai label atas, juga pakai label yang dipasang di bawah. Ini posisinya dipasang di bawah badan ya, di bagian bawah. Untuk label kita enggak sebenarnya untuk label itu lebih ke silakan dibuat masing-masing aja. Tapi kalau misalkan belum punya vendor untuk pembuatan label, bisa komunikasikan aja. Dan kebetulan kita juga ada istilahnya rekanan lah orang label. Jadi nanti saya bisa kasih kontaknya dan langsung dihubungi aja. Jadi kita di sini tinggal pasang aja lah istilahnya. Jadi kalau misalkan orang label itu kan dia lebih kompeten, lebih paham sesuai dengan kebutuhannya. Seperti ini. Ini juga customer kita, ini customer yang sangat loyal ya. Jadi dia bikin berapa ribu, ini juga banyak. Lalu disimpan di sini. Nah, nanti setiap kali produksi kita tinggal pasang aja. Nah, seperti ini warna-warna yang memang kita tidak punya, maksudnya tidak kita stok, nggak ready stok, bisa dipesan aja. Dan untuk jahitan sendiri itu bisa dipesan, misalkan pengen jahitan cuma 2 aja, atau leher enggak di stick dan sejenisnya, bisa di kondisikan lah. Iya, masih ada informasi tambahan juga. Kalau misalkan teman-teman ingin membuat kaos yang disablon seperti untuk event dan lain-lain, juga di sini juga bisa. Jadi kita ini enggak terpaku sama polosan aja. Jadi yang untuk pakai sablon juga untuk instansi, ini untuk Basarnas, untuk bank, nah bisa lah, bisa dikondisikan. Nanti silakan kontak saja nomor yang sudah tertera di channel ini. Baik, terima kasih. Videonya sudah terlalu panjang. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jika ada masukan boleh silakan ditulis aja di kolom komentar. Terima kasih, sekian, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dan jika dirasa bermanfaat, boleh silakan diklik aja tombol subscribe-nya untuk mengikuti channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.